Saya saya ini juniornya Bang Panda di partai PDI Perjuangan. Jadi sebelum acara ini saya masuk ke sana, "Oh di mana rupanya?" "Diamin Bang." Saya ngomong gitu bukan apa-apa karena surveinya masih kecil, jadi saya agak pelan. "Diamin Bang." "Mak, paten kali," katanya. "Ya paten lah Bang." Jadi saya sebelum, eee, mencoba merespon apa yang dikatakan Bu Mega, saya mau promosi dulu ini, Bang Karni. Kita itu sampai hari ini masih memperjuangkan bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan. Berbahasa satu, bahasa kebenaran. Satunya 3 kali Bang, nggak ada duanya. Jadi gini, kalau bagi saya ya, Bu Mega ya jelas ngomong Jokowi, siapa lagi. Itu jelas bahwa Bu Mega tidak menyebut, ya ngapain juga dia sebut, semua orang udah tahu kok di republik ini siapa ya, Jokowi. Jadi kalau menurut saya, jangan-jangan Jokowi dibilang neo Orba, mirip Orba, malah dia seneng. Wah hebat juga ya, kelas saya ternyata sama dengan Soeharto yang berkuasa 32 tahun. Jadi ya kalau kita memperbandingkan sesuatu, kita bukan, perbandingan itu bukan sama persis, kalau sama persis itu bukan perbandingan. Memangnya sekarang tidak ada kekuasaan yang tadi ya dibilang Andre ya, tidak ada, sekarang nggak ada sentralisasi. Wah, kita terlalu bisa berbicara panjang lebar ya, bagaimana undang-undang cipta kerja misalnya itu memusatkan lagi, tapi itu soal lain. Jadi saya kira ya bahkan kalau kita perbandingkan Soeharto 32 tahun, ini baru 9 tahun, lebih buruk bagi saya. Saya termasuk salah satu pendiri Seknas Jokowi bersama almarhum Muhammad Yamin. Saya mendukung Jokowi 2 kali, tapi saya cepat siuman. Enggak, saya pernah jadi staf ahli Menteri Pertanian Amran Sulaiman, tapi pada periode kedua ketika Jokowi anaknya mau jadi calon wali kota, anak saya aja bilang, "Gila, ini orang Gibran ini kecil-kecil udah jadi penipu." Kan tadinya jual martabak apa ya, kenapa jadi penipu? Ya masih muda, kalau sudah tua kayak ayah ya bolehlah tipu-tipu sedikit gitu ya Bang Panda ya. Tapi bukan apa-apa. Kenapa orang kecewa sama Jokowi? Karena Jokowi ini harapan. Orang bilang, semua juga anaknya, bininya, tantenya, kalau kita bilang nepotis ya banyak lah. Mau di Padang, mau di Sulawesi, mau di Jawa Barat. Tapi orang waktu ketika mereka melakukan itu, orang ya misalnya Bu Mega ya, Puan, ya kalau mau dia ya dipaksa-paksakan, tapi enggak. Nah, apakah Jokowi yang merupakan harapan baru 2014 itu ternyata sama aja kelasnya, sama kelas menteri, kelas bupati, kelas wali kota. Jadi kalau yang lain rusak, boleh dong presiden yang satu ini juga rusak. Ya enggak gitu cara berpikirnya, jangan kalau Anda mengkritisi nepotisme, ya enggak, ini kan dipilih rakyat. Gibran itu maju, itu menggeser calon PDIP yang sangat matang. Jadi saya kira
jangan terlalu naif atau pura-pura naif lah kayak Andre ini. Ya politisi itu ya nggak senaif gitu juga gitu loh. Terus dibilang tadi Bang Panda menyinggung polisi. Saya tertarik ini kan ada jaga pemilu, kawal pemilu. Itu kan biasanya di akhir. Ya ada prosesnya, tapi sekarang ini yang perlu kita galakkan juga sebagai gerakan, jaga polisi, jaga tentara, jaga kepala desa. Di Jawa udah biasa sih. Kalau zaman Orde Baru itu ya, karena kita kan bolak-balik ngomong Orde Baru. Nggak taunya ini bilang Orde Baru malah bangga. Di Jawa ada pemilihan kepala desa namanya lurah. Di Republik ini juga ada yang disebut sekarang Pak Lurah. Jadi ada lurah cilik, ada lurah gede. Kalau di Jawa itu setiap kali pemilihan lurah atau zaman Soeharto juga terjadi orang berani bersuara tapi ditekan. Jo manut lurahe, jo manut lurahe. Jadi sekarang kita jangan manut sama lurah yang gede maupun lurah yang kecil. Jadi menurut saya udahlah. Saya dengan Bu Mega ini ya sangat appreciate. Satu-satunya ketua partai yang menolak Jokowi 3 periode ya Bu Mega. Inkonstitusional. Dan itu benar. Saya belajar hukum. Jadi yang saya bacakan tadi bertanah air satu tuh. Ya biar Andre ini juga tahu. Itu saya yang menciptakan. Jadi saya dulu pernah ditanya teman-teman ketika saya periode 1 Jokowi yang masih imut itu, yang masih polos itu ketika periode 2 saya di grup-grup WA sering mengkritik. Dibilang orang, loh jadi lu bikin sumpah mahasiswa dulu untuk siapa? Untuk Soeharto. Sekarang kayaknya juga untuk Jokowi bisa itu, masih relevan itu. Jadi sudahlah, kalau saya sih bukan soal mirip Orde Baru atau tidak, karena seperti saya omongkan tadi, barangkali Jokowi bahagia disebut sebagai neo Orba. Tapi yang penting itu, Jokowi ini kan orang baik. Ternyata tidak. Jokowi ini orang halus. Ternyata tidak. Jokowi ini sopan, enggak, melasuk dia, nabrak-nabrak konstitusi. Loh, banyak sekarang yang mengecam itu, jadi kita jangan pura-pura, ini persoalan bangsa loh. Di masyarakat kita itu sekarang itu sangat naif ya. Lu, bahasa Jawanya, lu Mary, kamu cemburu. Ya enggak lah, saya kok cemburu sama presiden. Ya enggak mungkin. Jadi maksud saya Bang, banyak sekali persoalan-persoalan bangsa itu dipersonalisasi. Jadi negara, jadi kita membicarakan bangsa ini, akhirnya kita membicarakan keluarga. Tapi yang personal itu diinstitusionalisasi. Nah, menurut saya kritik Bu Mega itu bukan sekedar nasihat, ini juga dilarikan ke soal personalisasi. Lah itu kan orang tua, ibu, wajar dia menasehati petugasnya dulu. Dan sekarang banyak. Saya mau menyebut salah satu partai karena nggak hadir. Ya gimana ya, dibilang Jokowi ini lurus lah, Jokowi ini. Tapi kan faktanya sekarang banyak orang ya. Saya belum lama, 6 bulan sebelum Prabowo ketemu jodohnya Gibran itu, saya kritik di Facebook, di mana segala macam itu. Teman-teman saya yang sama-sama dulu mencintai Jokowi, itu 6 bulan yang lalu bilang, lu sirik aja, lu ini aja. Sekarang mereka ada yang nangis Bombay lah, ada yang inilah, ada yang ya kalau tobat sih
kapanpun boleh dan baik. Saya ini bulan Mei, saya bikin puisi Tukang Cukur Tuan Presiden. Sajak-sajak 25 tahun reformasi. Pengantarnya Profesor Faruk sama epilognya Nezar Patria. Jadi di sini banyak sekali saya ngecam Jokowi. Ada orang baik, ada tetangga kami pindah untuk bilang IKN, ya macam-macam lah, ada badut reformasi itu untuk kawan-kawan saya sendiri sih. Jadi Bang, yang saya herankan itu, ini kok suasana sekarang ini orang bisa bilang, ya ini memang lagi gila-gilanya, nggak cuma di Indonesia, di mana-mana. Di mana-mana kita ini eranya era edan. Kalau saya ya maaf ngomong, kenapa Jokowi seperti sekarang ini? Karena dia tidak punya latar belakang. Kita nggak tahu organisasinya apa ketika dia mahasiswa, kawannya siapa, naik gunung juga cuman sekali, Gunung Kerinci. Saya tanya sama kawan-kawan saya di Fakultas Kehutanan, lah namanya anak hutan ya pasti naik gunung. Maksud saya ketika orang tidak punya latar belakang, dia nggak punya pagar, nggak punya rem. Betul, pada sisi yang lain dia menjadi manusia otonom. Dia bebas. Kalau Bang Panda berkawan dengan Bang Karni dulu, Bang Panda mau ngapa-ngapain, aduh apa pula nanti dibilang Karni. Ada gitu loh, ada moralnya. Kebalik ke belakang misalnya SBY. Orang Jawa bilang mungkin SBY sekarang getun. Getun itu gelo itu kecewa tapi kecewanya lebih dalam gitu. Jalan, kenapa gua nggak dari dulu anak gua? Kenapa? Jawaban saya sederhana. Karena karena SBY punya latar belakang yang namanya institusi Akmil. Jadi dia hormati. Kalau Jokowi kan ya maaf ngomong ya bukan apa-apa ya, kalau teman-temannya dulu sesama pengusaha mebel kan ya nggak terlalu punya inilah. Jadi ternyata dulu bayangan saya orang yang tidak punya latar belakang itu dia tidak punya beban. Dalam pengertian positif. Wah itu Rocky Gerung teman gua, ntar gua kasih apa, ntar ini. Saya kira seperti itu, dia nggak punya, ternyata kebalikannya. Dia bebas ngapain saja. Dan saya sedih, ternyata bangsa ini tidak teredukasi dengan baik. Teman-teman saya aktivis, ya boleh sebut siapapun aktivisnya itu teman saya. Mau Budiman, mau si Moti, mau siapalah yang di pihak sana. Karena aktivis itu bukan soal aktivis itu hebat atau enggak. Aktivis itu pasti tersentuh sama orang yang dicurangi, dicurigai, diterpurukkan. Makanya saya masuk ke Dewan Pakar Amin. Karena Amin ini dihambat-hambat juga Bang. Amin ini dihambat-hambat. Makanya aku sebagai aktivis bilang, gua harus sama orang yang tertindas. Sama orang yang dikuyo-kuyo bahasa Jawanya. Diganggu. Ya kalau sama kekuasaan itu bukan aktivis namanya. Mungkin itu dulu Bang. Sebagai pemain baru Bang.